Pelajarannya gitu atau gimana? Pelajarannya Nah, enjoy banget sih sebenarnya, kayak ternyata gampang banget gitu. berarti kalau masalah apa prospek kerjanya sendiri di sana luas ya Ran? Luas banget sih. Luas banget. Tapi apa emang dari dulu tuh pengennya teknik industri kan? Enggak, Pengennya apa tuh berarti ya langsung enggak gitu ya? Pengennya apa tuh? cita-citanya pengen masuk. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jurusan di Saintek yang lagi banyak peminatnya nih. Oke, tadi bersama kita Rani dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2017 Universitas Indonesia. Halo Rani, gimana kabarnya? Baik, Oke, Rani dulu SMA-nya tuh di mana ya Ran? di 39 39 dulu masuknya jalur apa tuh ke industri? masuk SNMPTN. SNMPTN berarti cuma satu pilihan waktu itu? Iya, cuma satu. Cuma satu pilihan ya, oke. Terus dulu pas dapet SNM tuh nyangka nggak sih Ran pas SNM? Mungkin sekitar 60% kali ya. 60% ya, karena Iya, kenapa tuh? Karena lumayan banyak dari 39 yang masuk SNMPTN. Yang bisa daftar dan milih ya? Iya. Jadi emang alumni kencang lah gitu ya. Benar. Tapi apa emang dari dulu tuh pengennya teknik industri kan? Enggak. Pengennya apa tuh berarti ya langsung enggak gitu ya? Pengennya apa tuh? Cita-citanya pengen masuk STIS. STIS dulu, Iya, karena oke. emang gue tuh dulu suka sama matematika kan, Matematika. terusnya statistik. Statistik ya. Jadi kayak pengennya masuk pengen masuk STIS. STIS. Tapi pas tahap terakhir, yang pas kesehatan saya nggak lolos. Oke, jadi dulu emang pengennya STIS ya? Iya. Oke, jadi boleh dibilang STIS itu prioritasnya, yang itu cadangan. Iya benar. Tapi kan pas cari-cari tahu nih tentang teknik industri, ternyata katanya belajar tentang statistik juga ternyata di teknik industri itu. Makanya saya juga daftar di teknik industri. Oke, tapi setelah ternyata nggak bisa dapat STIS dan terima teknik industri itu gimana? Apakah masih pengen coba lagi tahun berikutnya atau udah Sebenarnya bersyukur? kalau misalnya nggak lolosnya di tahap yang kayak akademisnya, maksudnya tahap 1, tahap 2, itu mungkin aku akan bakal coba lagi. Cuman karena nggak lolosnya di kesehatan dan nggak tahu apa yang salah di kesehatanku, jadi kayak ya udah nggak usah. Ya, jadi udah terima lah ya. Iya. Oke, menarik. Terus kalau pas lagi pertama masuk itu kesan pertama di teknik industri itu apa kan? Kesan pertama Pelajarannya gitu atau gimana? pelajarannya Nah, enjoy banget sih sebenarnya, kayak ternyata gampang banget gitu. Tapi emang sesuai sama ekspektasi sih, kan katanya industri belajar tentang manajemen, terus habis itu helikopter view-nya teknik kan, yang kayak belajar meluas tapi belajar banyak tapi nggak mendalam banget iya, gitu ya. nggak mendalam. Oke. Terus kalau pelajaran di SMA-nya itu yang masih banyak banget kepake itu apa sih? Fisika kepake, Fisikanya. statistik kepake, Hmm. kimia udah nggak kepake, Apalagi biologi, kalau biologi nggak kepake. jadi lebih ke matematika sama statistika. Iya, pokoknya tentang matematika, fisika yang hitung-hitungan gitu kepake sih. Oke. Ekonomi juga kepake. Ekonomi juga belajar karena manajemennya juga ya. Iya, akuntansi kita juga belajar. Iya. Terus kalau karena masuk ya undangan nih, dulu tuh ada persiapan khusus nggak sih Ran? Pas lagi mau masuk ke undangannya itu? Iya, ada sih. Dari awal masuk SMA, Hmm? itu aku udah kayak, udahlah nggak usah ngambil ekskul banyak-banyak dan nggak usah yang berat-berat, karena emang pengen belajar. Fokusin nilai gitu ya. Makanya kan harus naik dari. Iya, nggak boleh turun lah ya Iya, katanya. dari kelas 10, iya, 11, 12. nggak boleh turun kan. Makanya aku nggak ngambil ekskul banyak-banyak, Ikut les juga berarti gitu ya? ikut les. Oke. Pas di kelas 3-nya. Pas kelas 3-nya. Oke, tapi kan itu dulu pengumumannya setelah UN ya Ran ya? Iya. Jadi, tapi masih ngerasain persiapan SBMPTN dulu gitu nggak sih? Cuman di les doang. Cuma di les doang ya? Lebih fokus ke belajar STIS ya justru. Jadi, tapi masih persiapan juga sebenarnya. Persiapan sih, nggak senol itu juga. Oke. Ya, tapi pas lagi keterimanya seneng, awalnya gimana tuh? Di ini sih pengumumannya pas lagi les, pas banget lagi les, habis itu yang ngasih tahu justru orang tempat les yang lebih tahu. Yang buka-bukain biasa gitu ya? Yang buka-bukain lah. Yang lebih tahu lagi selamat ya Rani gitu tiba-tiba. Ya udah. Ya udah, oke. Udah aman Nggak setidaknya. sampai nangis gitu sih. Ya udah, senang aja alhamdulillah. Pas di perkuliahannya sendiri nih, tentang perkuliahannya sendiri kan banyak yang lagi pengen ke teknik industri. Sebenarnya teknik industri tuh ngapain sih Ron? Yang dipelajarin? Belajarnya kita tuh tentang desain, install, improve. Jadi kayak kita mendesain suatu sistem. Terus habis itu kita juga mengimplementasikan dari desain kita itu dan meningkatkannya kayak continuous improvement. Nah, itu. Jadi kayak dikembangkan terus. Terus kalau di situ belajar yang pakai software gitu nggak bro? Gak ada software yang khusus sih. Nggak ada ya? Paling cuma kayak
tadi nyebutin R kan, Mm-mm. itu cuma untuk, jadi kayak di teknik industri itu ada 6 lab, Mm-mm. ada statistik, Ah, terus ada ergonomi, prodev, lupa MAS, oke. Terus lupa ada sih. 2 lagi lah pokoknya ya. Ada 2 Oke. lagi. Nah itu masing-masing pasti ada software-software sendiri yang mereka pakai, tapi itu nggak dipakai untuk semua anak teknik industri gitu sih. Oke. Jadi belajarnya tadi tentang itu ya. Dan ternyata nggak terlalu susah Nggak di sana. terlalu susah ternyata. Oke. Terus kalau mata kuliah favoritnya sendiri itu apa, Ran? Ada nggak? Kalau aku sekarang lagi suka banget sama faktor manusia. Nah itu belajar tentang Faktor ergonomi manusia. sih. Apa itu ergonomi itu belajarnya? Ergonomi itu tentang kayak bagaimana manusia itu bisa bekerja sesuai dengan nggak melebihi beban kerja dia. Jadi kayak bagaimana postur tubuh yang sesuai untuk angkat barang, terus material handling yang cocok untuk manusia sesuai dengan jenis pekerjaannya itu gimana gitu. Terus kayak pencahayaan juga dibahas, sama kebisingan gitu-gitu juga dibahas tuh di ergonomi. Berarti kalau masalah apa prospek kerjanya sendiri di sana luas ya, Ran? Luas banget sih, Luas banget. karena kan kita belajar kayak akuntansi kita belajar, terus tentang production kita belajar juga gitu. Jadi kayak luas banget. Jadi kita bisa kerja di manufaktur, bisa kerja di jasa, konsultan juga bisa gitu. Banyak banget. Tapi kalau dari teknik industri sendiri itu ada kayak program magangnya juga nggak sih? Ada sih, Ada, dan itu masuk SKS. masuk SKS. Udah ambil kan berarti? Udah. Udah. Itu kalau di sana tuh dapatnya apa sih, dicariin atau nyari? Sebenarnya serunya nyari sendiri, Ah. cuman karena sekarang lagi COVID Hmm. dan susah kan nyari. Iya, benar. Akhirnya universitas jurusan Jurusan, ya, mencari kayak manggil-manggilin alumni Alumni, gitu, ya, oke, untuk benar-benar. bukain, tolong dong ini terimain. Tolong adik-adik tingkatnya dibantu gitu Bener, ya. bener banget. Oke. Yes. Tapi kalau di teknik ini berarti ikatan alumni ini masih kental banget gitu ya? Sampai Iya. bantu-bantuin gini Iya, kan? masih banget. Oke. Bahkan sampai kayak beasiswa tuh masih. Oh, ada beasiswa juga? Iya. Oke, menarik tuh. Dari beasiswa dari mana tuh, Ran? Dari itu tadi. Namanya alumni. apa? Namanya Yayasan Mata Air Biru. Itu Oke. tuh kayak petinggi-petingginya itu orang-orang dari lulusan teknik. Hmm. Itu berupa apa tuh beasiswanya? Apakah biaya kuliah atau uang saku jatuhnya? Ada 2. Heeh. Yang satu prestasi sama Prestasi. yang satu lagi pondokan, beasiswa pondokan. Jadi yang kalau pondokan itu cuma dikasih tempat tinggal gratis Oh, selama gitu. 2 tahun. Itu untuk apakah harus yang pondokan itu yang luar daerah atau yang Iya, harus luar daerah? Iya. Oke. Nah, untuk yang prestasi itu harus mungkin ngelihat IP Hah? sama ya prestasi apa sih? Prestasi akademis Iya. yang lain yang pernah didapat Iya, gitu ya. benar. Oke. Berarti kalau untuk yang buat yang di rumah nanya-nanya mungkin ada beasiswa di teknik itu jadi banyak lah ya. Banyak. Apalagi di beasiswa.ui.ac.id tuh. Oh ya, biasanya banyak tuh ya dicari-cari ya. Banyak banget itu kayak Oke. nggak habis-habis, setiap itu pasti ada. Jadi jangan takut ya kalau untuk adik-adik yang punya beban ekonomi gitu ya. Bener banget. Oke, Ran, jadi itu kan seputar hal akademisnya nih. Pengen tahu juga dong hal non akademisnya lo tuh gimana sih di kuliah? Apakah ikut organisasi atau gimana? Organisasi ikut TIS sama pertama dulu ini apa sih namanya? Himpunan mahasiswa Himpunan ya mahasiswa, namanya. Iya. iya, itu di IMTI namanya, Ikatan Mahasiswa Teknik Industri. Itu di bagian apanya tuh? Di bagian rohisnya gitu Oh, sih, rohisnya. namanya IMTI ya, Ikatan Oke. Keluarga Harmonis Teknik Industri dan Rohis. Hmm. Nah itu ya biasalah nanganin tentang keislaman di teknik industri. Terus itu selain barengan juga sama TIS, Teknik Informal School. oh itu apa Itu tuh? Yang menarik tuh. Itu kita ngajar gitu sih. Mengajar. Iya, ngajar di Karangpola, Oke. pasar Minggu. Terus di sana kita ngajar anak-anak pemulung gitu yang kurang mampu. Dan itu udah masih sampai sekarang? Udah enggak Udah enggak? kan? Iya. Ya, karena- 2 tahun. Oh, 2 tahun dulu. Jadi dari masih maba sampai Iya. 2 tahun kemarin ya. Betul. Oke. Terus selain itu kayak dengar-dengar juga ngajar gitu ya sama Mas Les ya? Iya, heeh. Oke. Itu emang suka ngajar? Iya, justru Emang cita-cita dari kecil tuh emang jadi guru Oh, jadi sebenarnya. guru. Oke. Jadi kayak lumayan terwujud sekarang. Oke, jadi Jadi saya aku ngajar di NF sama ngajar privat juga, Oke, bidang matematika. matematika. Iya. Oke, menarik. Betul. Terus kalau gitu kayak ngatur waktunya tuh gimana sih, Ran? Pasti kan juga, wah ini kegiatannya kakaknya banyak, tapi masih kuliah juga. Gimana tuh ngatur waktunya? Ini sih ngatur skala prioritas, Skala yang mana prioritas yang ya. harus dikerjain dulu, yang mana yang datanya paling duluan, yang mana yang paling urgent itu dikerjain duluan pastinya. Gitu sih. Oh, tadi kelupaan nanya, kalau di teknik industri itu kalau ujian-ujiannya tuh apakah ngerjain soal atau bikin paper atau gimana tuh, Ran? Kalau di industri? Dua-duanya. Dua-duanya ada ya? Iya, dua-duanya Tapi ada. kalau Kalau kesini-sini? misalnya praktikum gitu ya ngerjain laporan gitu. Oh, jadi banyak praktikumnya juga di Iya, sana? heeh, banyak. Hmm. Oke.
Terus karena ini udah semester terakhir, berarti udah mulai nyusun skripsi? Belum. Oh belum? Oke. Masih KP dulu. Oh masih nih. oke, proposal dulu ya. Iya. Oke. Terus rencananya Ran kalau ini, oh ya tadi penanya tentang dosennya nih. Gimana tuh di teknik industri? Dosennya, karena kan teknik industri kan jurusan termuda di teknik ya. Oh iya betul. Jadi dosen-dosennya juga dosen-dosen muda. Mungkin aku sempat berpikir mungkin itulah kenapa nilai kita tuh lebih tinggi daripada jadi teknik-teknik lain. Mungkin karena dosennya masih pada muda-muda masih kali baik-baik gitu lah ya. Iya mungkin. Masih nggak takut mungkin kasihan gitu ya. Mungkin bisa jadi. Oke. Iya. Terus berarti kalau dari dosennya sendiri berarti nggak aneh-aneh lah ya? Enggak sih. Masih baik-baik gitu ya? Baik-baik. Oke, terus kalau dari pertemanan gimana tuh Ran? Pertemanan enjoy banget, parah sih. Walaupun iya pasti ada sih kayak peer group yang kayak anak-anak kaya, apalagi kan dipisahin antara KKI, paralel, reguler gitu kan. Pasti ada ya. Ada perbedaannya sedikit lah ya. Ya, tapi nggak se-ekstrim itu sih. Misalnya kayak kita mau nanya nih, misalnya Ajaran ini nggak ngerti ya gitu. Nggak ngerti. Itu mereka pasti masih mau bantu. Jadi welcome aja ya, Iya. nggak usah takut. Oh ya tadi ngomongin masalah kalau biaya gitu gimana sih di teknik? Biaya kuliahnya yang Rani dapat itu kisaran berapa sih yang ada di teknik itu? Biaya kuliah kan? Iya biaya kuliah. Kan reguler Kan tuh ya. ada BPOB, BOPP ya. Ya itu sama kok ngikutin kayak gitu juga. Ya sama ya, Dan yang aku- 7,5. Iya. Dan nggak ada uang pangkalnya, bener ya? Nggak ada. Kalau misalnya BPOB nggak ada. Itu anak reguler nggak ada tuh anak. Ya, mau yang apa. dapat reguler ya untungnya. Oke Ran, terus tadi kan udah ngomongin situ, sekarang tentang ini prospeknya deh. Kalau di teknik industri kan salah satu yang bikin minatnya itu karena prospek kerjanya nih katanya banyak. Iya. Apa aja sih tuh kira-kira yang lo udah tahu gitu? Ngapain aja mereka ya? Wah itu bener-bener luas banget, sumpah. Bener-bener bisa masuk apa aja, bahkan bisa HR tuh bisa. Ada lulusan TI yang HR, Oke. bahkan buka startup sendiri tuh bisa. Terus jadi akuntan juga bisa. Tentang bahkan. perusahaan gitu Iya, bisa. bisa. Terus jadi engineer. Hmm, Terus habis itu ya gitu. Masih banyak lah ya. Banyak. Kalau lo sendiri kan yang udah kebayang nanti pengen ngapain sih kalau kerjanya? Atau mau lanjut kuliah atau S2? Kerja dulu sih. Kerja dulu ya. Oke, kebayangnya tuh apa tuh Ran? Berarti Sebenarnya aku pengen kerja di BUMN sih. BUMN. Iya. Tapi kalau misalnya enggak juga pengennya sih di perusahaan manufaktur. Manufaktur ya. Pengen ngerasain dulu bener-bener production tuh kayak gimana gitu. Karena kebetulan sekarang aku KP itu di konsultan, jadi nggak terlalu ngerasain. Sebenarnya aku ngerasain itu sih konsultan, karena aku nanganin yang perusahaan yang warehousing gitu. Oke. Ya, untuk warehousing aku, itu warehousing juga bisa. Oh, tuh. warehousing, Ah, oke. iya, bisa. Jadi tetap masih banyak dan bisa kemana-mana gitu ya. Oke Ran, sebelum nanti kita mau nutup nih, kita ada quick question ya, jawab dengan cepat dan tepat. Oke. Ini yang pertama, pilih ilmu atau nilai? Ilmu. Karena Ya ilmu udah penting daripada nilai. oke, karena lebih penting. Oke. Terus yang berikutnya, akademis atau organisasi? Akademis. Akademis. Iya. Terus kalau dalam ngerjain tugas, nyicil atau deadlineer? Nyicil. Nyicil. Terus yang berikutnya, pilih ngitung-ngitung atau gambar desain? Ngitung-ngitung. Ngitung-ngitung, karena tadi pengajar matematika ya. Oke. Terus yang terakhir, karena teknik nih, pilih fisika atau matematika? Fisika sih. Kita pilih fisika ya. Fisika sih gitu. Oke, jadi kita udah ngobrol banyak. Terakhir nih Rani, pengen minta sarannya dong buat yang adik-adik di rumah, sobat AK. Gimana sih caranya kira-kira biar bisa masuk teknik industri? Nah, silakan. Punya sedikit tips nih untuk adik-adik adik-adik yang misalnya mau masuk teknik industri. Itu teknik industri itu belajarnya luas banget. Saking luasnya, kalian bisa bingung gitu pas kalian benar-benar terjun di industrinya, karena kalian nggak belajar tentang industri itu secara rinci. Misalnya kayak kalian masuk ke perusahaan alat kesehatan nih, nah kalian bakal bingung tentang peraturan-peraturan di alat kesehatan itu gimana sih, terus istilah-istilahnya itu gimana aja, dan kalian bakal belajar dari awal. Misalnya kayak kalian masuk juga ke perusahaan otomotif, itu kalian juga pasti harus banget belajar lagi dari awal. Jadi tipsku adalah selama kalian kuliah itu kalau bisa kalian belajar juga tentang hal lain, jangan terpaku di pelajaran kuliah aja. Karena kalian bakal bingung banget pas kalian masuk ke industri yang sebenarnya beneran serius. Oke, tipsnya sangat. Ada lagi Rani? Udah sih. Udah ya. Oke, terima kasih banyak Rani udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Kalau nanti mau diundang lagi datang lagi ya ke sini ya. Oke.
Ya, terima kasih banyak untuk Sobat Angkat di Rumah yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait narasumber, boleh banget untuk taruh di kolom komentar. Oke, sekian buat video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.